Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini ada yang pernah naik pesawat Garuda Indonesia? Kalau belum, saya doakan agar teman-teman punya kesempatan untuk mencicipi salah satu maskapai terbaik yang ada di Indonesia. Kalau yang sudah, mungkin teman-teman akan sepakat dengan saya bahwa Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai dengan pelayanan terbaik yang ada di Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tingkatnya udah dunia. Nah, menarik dalam industri penerbangan ini karena saingan Garuda itu saya sebut misalkan maskapainya adalah Lion Air, Super Airjet, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi pelayanan sebenarnya berbeda. Karena Garuda Indonesia ini memberikan pelayanan full service. Sedangkan maskapai yang tadi saya sebutkan seperti Super Airjet, Lion Air itu memberikan low cost carrier. Termasuknya low cost carrier. Jadi tidak full service seperti Garuda. Nah, persaingan ini menurut saya cukup menarik. Makanya saya tertarik untuk melakukan industri analisis Porter 546+1. Nah, selain tertarik, ini juga merupakan kewajiban saya karena saya merupakan mahasiswa. Tugas yang diberikan oleh dosen saya. Nah, saya sendiri adalah mahasiswa di Universitas Pajajaran dan sedang menempuh pendidikan S2 di manajemen. Doakan supaya saya lulus tepat waktu. Nah, indikator-indikator yang saya gunakan dalam analisis ini berdasarkan sumber buku yang dikeluarkan oleh Willen Hanger. Jadi bukan kata saya, tapi kata buku. Sekilas tentang Garuda Indonesia. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu, akan saya jabarkan sedikit tentang Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini didirikan pada tahun 1950. Saat ini memiliki 63 armada dan rute penerbangan saat ini melayani 21 rute internasional dan 47 rute domestik. Bidang usahanya adalah jasa angkutan udara niaga. Pemegang saham mayoritas dipegang pemerintah Indonesia sebesar 64,54%. Lalu ada PT Trans Airways 8% dan publik 27,46%. Total karyawan untuk tahun 2023 ada 12.474 orang. Dan alamatnya barangkali ada yang mau nyari gitu ya atau mau ngirim loker bisa ke Garuda Management Building yang ada di Soekarno-Hatta Airport Tangerang. Nah, yang pertama yang dianalisis adalah dari threat of new entrants. Jadi ancaman dari pendatang baru. Pertama adalah economic of scale. Economic of scale ini justifikasinya adalah Garuda Indonesia memiliki 63 armada dan melayani 47 rute domestik serta 21 rute internasional. Nah, saya memberikan untuk poin ini bobotnya 0,04 dengan rating 3 dan skor 0,12. Selanjutnya product differentiation. Bobotnya saya beri 0,03, ratingnya 4 dan skornya 12, 0,12. Justifikasinya karena Garuda Indonesia memberikan pelayanan full service dan mendapatkan predikat World Best Cabin Crew selama 6 kali berturut-turut dari Skytrax. Selain itu, Garuda memiliki tingkat on time performance atau OTP yang tinggi, yakni 95,28% pada tahun 2023. Dari capital requirement, bobot saya berikan 0,03 dengan rating 3 dan skor 0,09. Argumentasinya adalah industri penerbangan membutuhkan modal besar untuk investasi pesawat, perawatan, bahan bakar, dan operasi. Persyaratan modal yang besar ini menjadi hambatan yang berat bagi pendatang baru. Selanjutnya, switching cost. Saya memberikan bobot 0,03, ratingnya 2, dan skor 0,06. Dalam dunia penerbangan, switching cost ini tergolong murah. Jadi switching cost ini biaya untuk beralih. Kayak gitu. Karena penumpang bisa dengan mudah beralih ke maskapai lain gitu. Nah, tapi karena status Garuda Indonesia yang memberikan pelayanan terbaik dan mendapatkan predikat World Best Cabin Crew membuat penumpang yang mengutamakan kenyamanan biasanya setia dengan Garuda. Jadi kalau orang yang carinya murah itu biasanya gampang beralih. Seperti Lion itu memberikan harga tiket lebih murah. Tapi yang mengutamakan kenyamanan itu pasti orang biasanya setia dengan Garuda Indonesia. Selanjutnya akses to distribution channel saya memberikan bobot 0,03,
ratingnya 3, dan skor 0,09. Justifikasinya adalah maskapai baru akan kesulitan untuk mengakses channel distribusi. Sedangkan Garuda Indonesia sudah memiliki jaringan distribusi yang kuat, baik di dalam negeri maupun internasional. Selanjutnya adalah cost disadvantages independent of size. Bobotnya adalah 0,03, ratingnya 4, dan skor 0,12. Saat ini Garuda menjadi standar penerbangan full service di Indonesia. Nah, selain Garuda sebenarnya ada Batik Air. Namun seperti yang saya bilang, kalau misalkan orang mencarinya kenyamanan, sudah pasti mencarinya ke Garuda Indonesia. Karena ya itu tadi sudah menjadi standarnya kayak gitu. Nah, mulai dari kenyamanan, makanan, dan ketepatan waktu. Sehingga para pesaing baru akan cukup kesulitan. Karena harus mengeluarkan modal cukup besar jika ingin mencoba bersaing. Selanjutnya, government policy. Saya memberikan bobot 0,03 dengan rating 4 dan skor 0,12. Justifikasinya karena sebagai BUMN, Garuda sangat didukung pemerintah. Pada tahun 2022, Garuda mendapatkan 7,5 triliun dan 725 miliar yang berasal dari penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia atau yang disebut PMN dan PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Di sisi lain, pendatang baru harus memenuhi berbagai sertifikasi yang cukup rumit, mengikuti peraturan pemerintah maupun organisasi internasional seperti ICAO. Nah, selanjutnya ada rivalry among existing firms. Number of competitor, saya memberikan bobot 0,03, ratingnya 2, dan skor 0,06. Karena di sini banyak ya pesaingnya Garuda Indonesia. Untuk rute internasional, Garuda Indonesia punya saingan Malaysia Airlines, Singapore Airlines, dan AirAsia. Sedangkan untuk rute nasional yang full service, itu ada Batik Air. Nah, sedangkan untuk rute nasional yang bukan full service, itu ada Lion, Super Airjet, AirAsia, Wings, Nam Air, dan Sriwijaya. Selanjutnya adalah rate of industry growth. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 2, dan skor 0,06. Berdasarkan Inaka Report, jumlah penumpang Garuda Indonesia yang khususnya rute domestik pada tahun 2021 adalah 3,45 juta. Tertinggal dari Batik Air yang punya 7,26 dan Lion Air 9,86 juta penumpang. Nah, namun di tahun 2023 ada peningkatan penumpang yang cukup lumayan bagi Garuda Indonesia yang meningkat menjadi 6,61 juta. Lalu selanjutnya adalah produk of service karakteristik. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 3, dan skor 0,09. Garuda Indonesia fokus kepada pelayanan full service dan ketepatan waktu. Sedangkan maskapai lain seperti Super Airjet, Citylink, Lion berfokus pada harga tiket yang murah. Amount of fixed cost. Nah, bobotnya adalah 0,03, ratingnya 3, dan skor 0,09. Industri penerbangan memiliki biaya tetap yang sangat tinggi. Dan umumnya sama, termasuk biaya pesawat seperti maintenance, ya perawatan di sini disebut bahan bakar, gaji staf, pilot, dan lain-lain. Nah, namun karena Garuda fokus di full service, maka sebenarnya Garuda ini ada biaya tambahan tetap, yaitu makanan dan minuman untuk penumpang. Nah, biaya makanan dan minuman untuk penumpang ini tidak ada di maskapai seperti Super Airjet ataupun Lion Air. Selanjutnya capacity. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 2, dan skor 0,06. Pada tahun 2023, armada Garuda Indonesia ada 63, sedangkan pesaing mereka yakni Lion Air, salah satunya memiliki 110 armada. Hal ini membuat kapasitas Garuda dalam melayani rute, baik domestik maupun internasional, tidak sebesar Lion. Karena perbandingannya cukup lumayan ya, hampir 50%. Height of exit barriers. Saya memberi bobot 0,03, ratingnya 4, dan skor 0,12. Industri ini memiliki hambatan keluar yang tinggi karena tingginya investasi di pesawat dan infrastruktur. Maskapai sulit keluar dari pasar tanpa kerugian yang signifikan yang membuat perusahaan lebih berusaha untuk bertahan dan bersaing, bahkan saat mengalami tekanan finansial. Jadi kalau belum rugi-rugi banget atau kepaksa-paksa banget, bisnis di dunia penerbangan ini orang akan sebisa mungkin bertahan dulu kayak gitu. Karena ketika keluar, wah itu biaya investasinya yang menghilang sangat besar. Selanjutnya adalah diversity of rivals. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 3, dan skor 0,09.
Untuk rute domestik, maskapai memiliki fokus yang berbeda. Seperti yang saya bilang, Garuda dan Batik fokus kepada full service, Sriwijaya dan Nam Air ada di mid service, serta Lion Air dan Super Airjet fokus pada low cost carrier. Nah, jadi Sriwijaya dan Nam Air ini ada di tengah-tengahnya antara full service dan low cost carrier. Selanjutnya adalah dari trade of substitute product of service. Nah, ini ancaman dari produk pengganti. Untuk substitute produk, saya bobotnya beri 0,03, ratingnya 3, dan skor 0,09. Argumentasinya adalah karena saat ini ada beberapa sarana transportasi yang bisa menggantikan pesawat, seperti bus antar kota dan provinsi, serta kereta api, terutama untuk rute-rute yang masih satu pulau, seperti Jakarta-Surabaya, Bandung-Surabaya, dan lain sebagainya. Namun untuk yang jauh-jauh, seperti beda pulau, itu masih sulit lah, walaupun ada ya. Selanjutnya dari the bargaining power of buyers. Yang pertama adalah a buyer purchase a large proportion of the seller's product or service. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 3 dan skornya 0,09. Nah, Garuda ini selain menjual tiket secara individu, Garuda juga bekerja sama dengan travel agent ataupun pemerintah dalam menjual tiket secara skala besar. Contohnya Garuda menjadi maskapai yang mengangkut jamaah umroh dan haji. Jadi kalau misalkan jamaah umroh itu mereka tidak membeli ke pesawatnya langsung tiketnya ke Madinah kayak gitu, tapi biasanya itu mereka ke travel agent dulu ya untuk umroh, nanti travel agent biasanya menyewa pesawat. Kayak gitu, nyewa pesawat untuk terbang ke Mekah atau Madinah. Selanjutnya adalah a buyer has the potential to integrate backward by producing the product itself. Bobotnya saya kasih 0,02, ratingnya 4 dan skor 0,08. Dalam konteks penerbangan, pelanggan akhir tidak memiliki potensi untuk melakukan integrasi ke belakang dengan menyediakan pelayanan penerbangan sendiri. Contohnya misalkan orang mau naik pesawat, langsung aja beli tiketnya ke Airbus atau Boeing, ya nggak bisa kayak gitu. Selanjutnya adalah alternative supplier are plentiful because the product is standard or undifferentiated. Bobotnya saya kasih 0,02, ratingnya 2 dan skor adalah 0,04. Layanan penerbangan adalah produk yang relatif standar. Dengan lain utama yaitu transportasi dari satu titik ke titik lain. Nah, banyak banget maskapai yang menawarkan rute yang sama di Indonesia ataupun di dunia. Ya contoh Jakarta Bali itu udah paling banyak banget rute itu. Ada pesawat Garuda, Batik, Lion dan lain sebagainya. Nanti yang jadi pertimbangan konsumen untuk membeli adalah tadi ada yang mengutamakan kenyamanan, ada yang mengutamakan murah ataupun jamnya, waktu-waktu tertentu kayak gitu. Selanjutnya adalah changing supplier cost very little. Bobotnya saya kasih 0,04, ratingnya 2 dan skornya adalah 0,08. Nah, beralih antara maskapai memiliki biaya yang rendah bagi pelanggan, terutama karena mereka hanya perlu beli tiket dari maskapai lain tanpa perubahan yang signifikan. Ini yang seperti tadi saya bilang sebelumnya, bahwa orang ketika ingin beralih menggunakan maskapai itu yang gampang kayak gitu, nggak perlu biaya banyak-banyak, nggak perlu pakai pelatihan, pakai apa ya, langsung aja beli kayak gitu. Jadi sangat besar kemungkinan orang untuk beralih ke maskapai lain. Selanjutnya adalah the purchase product represents a high percentage of a buyer's cost, thus providing an incentive to shop around for a lower price. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 3 dan skor 0,09. Argumentasinya adalah sulit untuk menemukan harga yang lebih rendah dari yang ada karena harga pesawat, bahan bakar, dan gaji untuk staf pilot itu sudah ada standarnya kayak gitu. Jadi sulit untuk nyari yang murah. Lalu selanjutnya adalah a buyer earns low profits and is thus very sensitive to cost and service differences. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 3 dan skor 0,09. Nah, agen perjalanan atau perusahaan dengan anggaran perjalanan terbatas cenderung lebih sensitif dengan perbedaan harga dan layanan. Ini meningkatkan daya tawar mereka karena mereka akan mencari maskapai yang menawarkan harga yang lebih rendah atau layanan yang memberikan nilai tambah. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, ketika ada travel agent yang akan menyewa gitu, mereka pasti pertimbangannya harganya murah kayak gitu. Sangat sensitif lah dengan harga gitu karena itu akan berdampak pada keuntungan mereka. Selanjutnya adalah the purchase product is unimportant to the final quality or price of a buyer's product or services and thus can be easily substitute. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 2 dan skor 0,06.
Nah, layanan pemberian seperti selimut dan bantal serta makanan minuman saat terbang tidak mempengaruhi keamanan penerbangan, sehingga beberapa maskapai tidak menyediakan dua layanan tersebut. Nah, tapi Garuda Indonesia menyediakan dua layanan tersebut kayak gitu. Jadi kalau kita naik pesawat Garuda Indonesia dapat makan, bisa minta bantal, bisa minta selimut gitu. Tapi nggak bisa kalau minta jodoh ya. Nah, selanjutnya adalah the bargaining of suppliers. Pertama adalah the supplier industry is dominated by a few companies but it sells too many. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 2, dan skor adalah 0,06. Argumentasinya adalah industri penerbangan sangat bergantung pada sejumlah kecil pemasok besar untuk kebutuhan utama. Contohnya pesawat itu ke Airbus dan Boeing, mesin pesawat itu Rolls-Royce dan General Electric, serta bahan bakar tuh ke Pertamina ya kalau di Indonesia kayak gitu. Lalu ada its product or service is unique and or it has built up switching cost. Bobotnya ada 0,04, ratingnya 2 dan skor 0,08. Biaya beralih atau mengganti pemasok sangat tinggi karena setiap perubahan memerlukan investasi yang besar dalam pelatihan, peralatan, dan sertifikasi yang baru. Misalnya Garuda Indonesia kan saat ini kebanyakan pesawatnya Boeing ya. Nah, memang Boeing kayak gitu. Nah, ketika Garuda Indonesia ingin switching ke pesawat Airbus, tentu akan memakan investasi yang besar seperti yang tadi saya bilang, investasinya, terus ada biaya pelatihan, peralatan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah substitutes are not readily available. Bobotnya 0,03, ratingnya 2 dan skor 0,06. Maskapai memiliki pilihan terbatas dan umumnya harus bergantung pada pemasok besar yang sudah mapan, yang meningkatkan daya tawar pemasok karena maskapai tidak dapat dengan mudah beralih ke opsi lain. Ya tadi, misalkan Garuda mau mengganti pesawat dari Boeing, misalkan ke pesawat lain yang belum terkena, ya susah kayak gitu karena sangat terbatas kayak gitu. Jadi adalah suppliers are able to integrate, forward, and compete directly with their present customer. Bobotnya 0,03, ratingnya 4, dan skor 0,12. Dalam industri penerbangan, supplier tidak bisa langsung berhubungan dengan customer. Contoh, seperti yang tadi saya bilang, Airbus tidak menjual tiket pesawat ke penumpang, kayak gitu. Nah, ini adalah a purchasing industry buys only a small portion of the supplier group's goods and services and is thus important to the supplier. Bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 3, dan skor 0,09. Garuda Indonesia hanya membeli sebagian kecil dari supplier. Contoh pesawat Boeing yang mereka gunakan. Hal ini karena banyak juga maskapai lain yang menggunakan pesawat Boeing. Kayak gitu. Nah, ini selanjutnya adalah dari the relative power of the stakeholders. Pertama adalah government, bobotnya saya kasih 0,03, ratingnya 4, dan skor 0,12. Argumentasinya adalah keputusan Menteri Perhubungan nomor 72 tahun 2019 tentang tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Nah, ini ada pengaturannya. Jadi pesawat itu tidak bisa menjual harga murah-murah banget atau mahal banget, nggak bisa karena ada peraturannya. Terus selanjutnya adalah hubungan Garuda Indonesia dengan pemerintah Indonesia sangat baik karena pemerintah Indonesia adalah pemilik saham mayoritas dari Garuda Indonesia. Nah, selanjutnya adalah lokal community, bobotnya 0,02, ratingnya 3 dan skor 0,06. Nah, Garuda menjadi hubungan baik dengan komunitas lokal seperti plan spotter ataupun komunitas lokal yang ada di beberapa bandara di Indonesia. Jadi lingkungan sekitar mereka berdayakan, biasanya dengan memberikan dana CSR dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kreditor, bobot 0,03, ratingnya 3 dan skor 0,09. Kreditor memiliki peran penting dalam keuangan Garuda Indonesia, terutama setelah restrukturisasi dan kesulitan finansial yang dialami Garuda setelah pandemi. Selanjutnya adalah Trade Association, bobotnya 0,03, ratingnya 3 dan skor 0,09. Garuda mengikuti standar yang ditetapkan oleh Air Transport Association atau Asosiasi Transport Udara Internasional yang disebut IATA dan juga Indonesia National Air Carriers Association atau INACA yang juga berperan dalam advokasi regulasi di tingkat pemerintah. Selanjutnya adalah Special Interest Group yaitu bobotnya 0,03, ratingnya 3, skornya 0,09. Nah, kelompok seperti pemerhati lingkungan seperti Greenpeace menaruh perhatian besar pada emisi karbon dan dampak lingkungan dari industri penerbangan. Nah, nanti apabila Garuda itu menyalahi aturan terkait ini, nanti mereka akan ya melakukan kritik dan lain sebagainya gitu.
Karena pernah juga ke Taylor Swift ya dulu yang karena dia kemana-mana pakainya itu pesawat pribadi, jadi orang apa namanya pada mengkritik dia karena dia melakukan pemborosan itu tadi sangat berdampak pada lingkungan emisi karbon. Selanjutnya adalah Unions, bobotnya 0,03, ratingnya 3 dan skor 0,9. Nah, Asosiasi Karyawan Garuda Indonesia yang saat ini adalah Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Sekarga dan Asosiasi Pilot Garuda atau APG. Selanjutnya adalah shareholders, bobotnya 0,03, ratingnya 3 dan skor 0,09. Nah, pemegang saham mayoritas Garuda adalah pemerintah Indonesia disusul PT Trans Airways serta masyarakat umum. Komplementors itu bobotnya 0,02, ratingnya 2, dan skor 0,04. Nah, pelengkap untuk Garuda mencakup industri yang mendukung operasionalnya, seperti hotel, pendidikan transportasi darat, destinasi wisata, dan lain sebagainya. Nah, karena Garuda Indonesia itu akan membuka suatu rute ketika banyak peminatnya. Ketika peminatnya sedikit, itu ya tidak akan buka gitu. Buat apa rugi? Nah, orang tertarik untuk datang ke suatu tempat bisa jadi karena urusan bisnis, wisata dan lain sebagainya. Termasuk juga amenitas tadi ada hotel, terus nanti aksesnya gimana dan lain sebagainya. Nah, secara total tadi bobotnya ini ada di angka 1 dan ya memang bobotnya secara aturan berdasarkan buku Willen Hanger itu 1, lalu ratingnya 98 dan skor 2,99. Nah, nilai minimumnya adalah 1 itu kurang bagus dan 5 itu sangat bagus. Nah, skor 2,99 ini bisa diartikan bahwa ya Garuda Indonesia cukup kompetitif namun perlu ada perbaikan-perbaikan sehingga bisa lebih maksimal lagi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Saya kasih pantun kali ya untuk penutup. Aura kasih sering makan es batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.